Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pradana Rizky Iswanto, NIM 182410103020 dan teman saya. Fikri Irsyad dengan NIM 192410103050. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan oleh Bapak Arif Hidayat. Untuk tugasnya yaitu data warehouse. Next. Latar belakang dari tugas tersebut yaitu seorang investor membeli PT Northwind dan PT Pubs. Investor tersebut membutuhkan sebuah data warehouse untuk mengetahui kondisi kedua perusahaan, sekaligus untuk membantu sang investor dalam mengambil keputusan. Next. Nah, di sini ada struktur dari data warehouse-nya. Awal yang pertama di sini ada Northwind, kemudian ada Pubs, terus ditransform ke Penstex, kemudian di Pens Dimension. Next. Di sini ada tabel di Penstex dari database Northwind yang berisikan tentang stake order, staging order, kemudian staging order detail, kemudian staging product, staging categories, dan terakhir staging customers. Next. Dari database PUB sendiri yaitu ada 3, yaitu staging sales, staging titles, kemudian staging stores. Di sini saya akan menjelaskan tentang staging kategoris terlebih dahulu. Yang awal-awal dihapus terlebih dahulu tabel staging kategorisnya. Kemudian diambil dari database kategori, kemudian kolom yang kita ambil yang dibutuhkan di pembuat staging ordernya yang berisikan tentang kategori ID, kemudian kategori name. Kemudian ke destination yang bernama staging kategoris. Untuk mappingnya di sini yaitu input kolom kategori, kemudian dikirim ke destination kolom ID, kemudian kategori name ke name. Lanjut lagi, dihapus terlebih dahulu dari tabel staging customer, kemudian mengambil data flow test customer. Di sini yang dibutuhkan yaitu customer ID, company name, kemudian city. Terus kemudian di sini yang ada database yang bernama staging customer. Untuk mappingnya sendiri di sini kita membutuhkan 3, yaitu dari customer ID, company name, dan city. Lanjut, kemudian dihapus kembali tabel staging order detailnya, kemudian kita mengambil data task customer order detail. Untuk kolomnya yang kita butuhkan yaitu ada 4, yaitu order ID, product ID, unit price, dan quantity. Kemudian di sini ada staging yang bernama staging order detail. Untuk mappingnya sendiri di sini yaitu dari order ID ke order ID. Kemudian product ID ke product ID, dan selanjutnya unit price, kemudian quantity dan ke quantity. Kita hapus terlebih dahulu dari tabel staging ordernya, kemudian kita mengambil data task order. Di task order kita membutuhkan ada 4 yang kita butuhkan di sini, yaitu yang pertama customer ID, kedua order ID, ketiga order date, dan yang terakhir shipper date. Kemudian next. Di sini ada destination yang bernama staging order. Untuk mappingnya sendiri di sini ada 4 dari order ID,
menuju ke ID, customer ID, menuju ID customer, order date, menuju order date, dan yang terakhir cipher date, menuju ke cipher date. Next. Sama seperti yang awal, kita hapus terlebih dahulu tabel staging product, kemudian kita mengambil tas produk yang berisikan ada 5 di sini. Yang pertama itu product ID, product name, kategori ID, unit price, yang terakhir quantity per unit. Kemudian ada destination yang bernama staging product. Untuk mappingnya sendiri, di sini ada 5 juga, dari product ID menuju ID, product name menuju product name, kategori ID menuju ID kategori, kemudian quantity per unit menuju quantity, yang terakhir unit price menuju price. Dan di sini kita beralih ke staging pubs. Yang awal-awal hapus terlebih dahulu tabel staging sales. Kemudian kita mengambil test sales. Di sini kita membutuhkan 5, yaitu ada store ID, order name, order date, quantity, dan yang terakhir title ID. Dan di destination-nya di sini yang bernama staging sales. Untuk mappingnya sendiri di sini dari store ID menuju ID, kemudian order name menuju order name, terus order date menuju order date, quantity menuju quantity, yang terakhir title ID menuju title ID. Selanjutnya kita hapus tabel staging title, kemudian kita mengambil task title. Di sini di task title kita membutuhkan 3, yaitu title ID, title, dan price. Destination-nya di sini yaitu bernama staging title. Untuk mappingnya di sini ada 3, yaitu dari title ID menuju ID, dari title menuju title, yang terakhir dari price menuju price. Selanjutnya kita hapus tabel staging store dan mengambil task store, maaf. Di sini di stores kita membutuhkan 3, yaitu ada store ID, store name, kemudian yang terakhir city. Destination di sini yaitu bernama staging store. Untuk mappingnya sendiri di sini ada 3, yaitu input store ID menuju destination ID, kemudian input store name menuju store name, yang terakhir input city menuju city. Untuk selanjutnya saya lempar ke teman saya untuk menjelaskan langkah berikutnya. Sebelum saya berpikir Irsyad, saya akan menjelaskan langkah berikutnya. Sebelum langkah berikutnya, saya mau coba run dulu untuk memastikan bahwa kode ini berjalan dengan lancar. Ya, dilihat dari sini jalan lancar semua. Dan untuk yang pubs, ya berjalan lancar semua. Meskipun tempatnya beda, sebenarnya ini staging database stagingnya sama. Lanjut dari saya. Di sini ada 3 customer. Nah, ini menggunakan SQL untuk membuatnya. Dan yang ini akan saya jelaskan nanti. Yang terakhir, fact sales, akan saya jelaskan juga nanti. Dari dim time dulu, saya mulai. Di dim time ini kan dibuat dari SQL. Baru di dim time ini ada 6 kolom dim time. Result tanggal dan kodenya, date key merupakan kode tanggal, primary key, full date, tanggal asli dari bulan, tahun, dan hari. Baru ada year, tahun, month, bulan, day, hari. Untuk kodenya sendiri seperti ini.
Jadi saya menggunakan PNDW atau singkatan dari POPS Northwind Data Warehouse. Baru saya kosongkan dulu karena hari itu nggak mungkin sama. Saya buat starting date-nya itu yang dari kecil yang saya dapat, baru end date-nya itu yang kecil saya dapat, baru ada yang namanya first time. Ini kayak pengecek berapa kali iterasi yang udah jalankan. Jadi selama harinya itu belum nyampe hari terakhir, itu bakal di insert ke dalam dim date, dim time, full date, year no, month no, dan day no. Jadi di dim time ini pertama, kalau ini pertama kali, dia bakal buat tahun, bulan, dan hari jadi kayak nomor, baru tambah satu. Kenapa satu? Kalau dibiarkan seperti ini, ngikutin identity, ini bakal jadi ngikutin identity dari peninggalan sebelumnya. Jadi misalnya kalau sebelumnya 366, ini bakal 366, meskipun di sini 2. Nah, kalau bukan, dia akan seperti semula, baru dia akan jadi identity plus 1. Identity ini kayak nomor incremental dari sebelumnya. Jadi kalau udah dijalankan sekali, ya tambah sekali. Jadi kan kalau tambah 1 kan pas dia di urutan kedua. Baru di full date itu start date. Kalau year ya tahunnya, month no bulannya, day no harinya. Baru di sini ada perubahan incremental ya. Jadi kayak harinya, day itu ditambah 1 dari start date. Jadi nanti nambah terus harinya tiap perulangan. Baru first time-nya juga saya tambahin 1. Nah, itu end. Itu buat bikin dim date. Nah, ini untuk hasilnya. Ya, ini dia. Jadi ini ya full date disejajarkan, baru ditambah angka 1, 2, 3, tambah date key 10, ya gitu. Baru lanjut dimlog. Dimlog di sini ada city dari staging store untuk tabs, baru ada staging customer untuk Northwind. Baru kolomnya ada dimlog, city key, city name. Nah, saya jelaskan langsung di sini. Jadi berbeda dengan pengambilan staging. Kalau untuk dimension, dia menggunakan slowly change dimension. Jadi kalau datanya itu dibandingkan dulu ada atau tidak. Pertama ini dimlog. Jadi kolom yang diambil tuh address atau kalau dari store, staging store itu namanya city. Baru dikonversi kiri kanan supaya datanya itu bisa digabungkan, jadikan satu table. Ini diubah jadi string GTSTR, ranknya 5, 100. Ya, digunakan yang paling besar lah. Ini pertamanya kalau nggak salah yang kiri itu 4, yang satunya 5. Baru di sini varchar-nya cuma 50, satunya 100. Baru diratakan jadi 100. Baru digabung, ini kolom yang digabung, copy ID sama copy ID, copy address sama copy city. Nah, ini baru dimasukkan ke dalam slowly change dimension. Nah, kalau saya run, saya close dulu table-nya. Oke, kalau saya run, nanti dulu saya run ya. Lanjut ke tim customer dulu. Jadi di sini ada source dari staging customer. Baru di sini kolomnya ID sama name dimasukkan. Dari staging juga ID sama store name dikonversikan kiri kanan, baru di union, baru disatukan. Nah, kalau saya start ini, nah, di sini tuh
Kalau lihat progresnya ya. Null row return. Jadi maksudnya kayak nggak ada penambahan data karena datanya udah saya tulis sebelum membuat ini. Dan untuk yang satunya juga sama, harusnya null row return juga. Ya. Kira-kira sama, null row return juga. Lanjut ke fact cells. Jadi kalau ke fact cells, ada saya close dulu. Studio. Untuk fact table itu sama kayak staging layer, jadi harus dihapus dulu baru dimasukkan. Untuk datanya, ini data order detail, baru dicari di lookup dulu dari dari staging order buat ID customer sama order date. Itu penting. Itu dimasukin ke dalam table sini. Habis itu ini change format untuk menyamakan dikit supaya bisa di lookup juga. Baru ini price, quantity buat ini syarat total amount. Ada yang namanya, jadi kita buat total price, jadi setiap barang itu harga totalnya berapa. Baru diagregat, dikelompokkan harganya karena ada order ID yang sama. Jadi order ID yang sama itu ditumpuk, total price sama kuantitinya ditambahkan. Nah, selanjutnya di sini ada change ID ya, ini cuma buat supaya bisa dibandingkan. Nah, ini customer key. Ini di sini nyari, nah ini nyari customer key, CTK di sini juga nyari CTK, dim date, nyari dim date, dim time maksud saya. Baru ini di join sama sebelahnya. Ya di sebelahnya itu dari staging cells ditambahin store name, baru ditambahin harga, baru harganya tuh ya sama kayak tadi, harga kali quantity. Habis itu ditambahkan customer key, baru CTK, baru ini change quantity type supaya bisa di join nanti. Yang ini ya sama kayak tadi, tambahkan dim date. Setelah itu di join semua, baru dimasukin ke dalam fact table-nya. Baru kayak dim time, kadang sales date key, sum price, masukkan total amount, quantity, masukkan quantity sold, dim time, masukkan sales date key, customer key, masukkan plus key, CTK, jualan log key. Saya coba start. Fact table yang dirun. Nah. Ada error. Oh. Mas dikat kan? Dikat. Jadi maaf, tadi ada kesalahan. Saya lupa kalau tadi saya ganti unionnya, karena sedikit error. Sekarang saya start lagi. Ya.
dari vexelnya akan berbentuk seperti ini, ngikutin dim time, total amount dari quantity sold di jumlah, local key ngikutin local key, customer key ngikutin customer key, serve date key lanjut serve date key. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.